Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga dengan mensubscribe channel saya mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dan selalu bahagia selama-lamanya. Amin. Dalam FRSKB Guru Kelas dan kisi-kisi SKB Guru Kelas SD itu kan ada materi tentang sifat bayangan cermin cekung ya, dari situ saya terinspirasi untuk membuatkan tutorial ini. Contoh-contoh kasus bendanya bila di depan cermin cekung itu apa saja. Kasus yang pertama, satu, benda di depan titik pusat kelengkungan cermin cekung, itu bayangannya di mana? Ini kita cari ya. Titik pusat kelengkungan cermin cekung. Ini M itu titik pusat kelengkungan cermin cekung, F itu titik fokus, dan O ini titik pusat cermin cekung. Oke, berarti berada di depan titik pusat kelengkungan cermin cekung, maka bendanya ada di sini. Apa yang kita gambarkan bendanya ya, bendanya ada di sini. Nah, sekarang sifat sinar datang, sinar cermin cekung. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan menuju titik fokus, melewati titik fokus, mantulnya ke titik fokus. Oke, sekarang sinar datang yang menuju titik fokus, menggambarnya itu harus di ujungnya bendanya ya. Ini biar kalau menggambar di soal bisa kok pakai pulpen biasa juga bisa, tidak perlu pakai penggaris juga bisa. Ini kan karena saya menutorialkan saja. Sinar datang yang menuju titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, ini sudah ada titik potongnya, ada ini ya titik potongnya, sudah ada titik potongnya. Tapi ada sifat lagi, satu lagi, sinar datang yang menuju titik pusat kelengkungan. Sinar datang yang menuju titik pusat kelengkungan itu dipantulkan ke arah titik pusat kelengkungan juga, dipantulkan ke arah yang sama. Berarti yang ketemu ini titik potongnya ya. Berarti ketemu juga di situ. Sinar datang yang menuju titik pusat kelengkungan ini dipantulkan ke arah itu juga. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan ke arah titik fokus. Sinar datang yang menuju titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ini sifatnya ada 3. Jadi bayangannya sudah ketemu ya. Bayangannya ada di sini. Bayangannya ada di sini. Nah, ini bayangannya. Nah, ini terbalik ya, berarti di depan cermin. Kalau di depan cermin berarti nyata. Bayangannya itu nyata, tidak imajiner. Nah, posisinya terbalik.
Ini bendanya kan begini, dia terbalik. Ukurannya bagaimana? Bendanya segini, bayangannya kok segini. Diperkecil ya, berarti lebih kecil daripada benda aslinya, yaitu diperkecil. Yang nomor dua ini, benda di antara titik pusat kelengkungan dan titik fokus cermin cekung. Titik pusat kelengkungan itu M, titik fokus itu F, titik pusat cerminnya itu O, titik pusat jadi di antara titik pusat kelengkungan dan titik fokus, berarti di sini ya. Ini kan kelengkungannya, ini kan fokusnya, berarti di sini. Kita gambarkan bendanya, kita cantumkan bendanya. Sifat yang pertama sekarang, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama. Ini harus lurus dengan ujung bendanya, harus lurus sejajar. Sudah sejajar belum? Sudah. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan menuju titik fokus, dipantulkan melewati atau menuju titik fokus. Gini ya. Iya. Sudah. Nah, ini pemantulannya di sini. Sekarang sifat yang kedua, sinar datang yang menuju titik fokus. Nanti harus lurus ke ujung bendanya. Ini maksudnya dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Mantulnya itu sejajar dengan sumbu utama. Mantulnya mantul ke sumbu utama, sejajar dengan sumbu utama. Kok sudah sejajar ya, sudah kita kondisikan sejajar ya. Nah, sudah, titik potongnya ada di sini. Kita gunakan saja langsung ini. Nah, kalau sinar datang yang melewati titik pusat kelengkungan itu arahnya tidak bisa ya, ini sinarnya tidak bisa arahnya ya, tidak bisa ya. Jadi ya tetap di sini pakai dua garis ini saja, ini sama ini. Sehingga bayangannya yaitu di sini. Ini bayangannya di sini. Nah, sudah jadi kan? Nah, ini bendanya, ini bayangannya. Kalau di depan cermin maka itu nyata. Kalau di depan cermin maka nyata. Nah, posisinya bagaimana? Posisinya bayangannya ini, posisi bendanya begini. Tadi terbalik ya ini. Posisi bayangannya terbalik. Terus ukurannya bagaimana? Ukuran bayangannya segini, ukuran bendanya itu segini. Berarti diperbesar kan ini ya. Diperbesar ya. Sudah selesai. Sekarang yang nomor 3, benda antara titik fokus dan titik pusat cermin cekung. Titik fokusnya mana? Ini. Titik pusat cermin cekungnya ini. Jadi bayangannya di sini. Kita gambarkan bendanya dulu. Bendanya ada di sini. Sifat yang pertama kita kerjakan dulu. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama. Ini harus lurus sama bendanya ya.
diposisikan sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan melewati menuju titik fokus. Kita gambarkan mantulnya itu menuju titik fokusnya, nah, sudah ya, sudah mantul ke sini. Nah, kalau sinar datang yang menuju titik fokus, oh ini tidak bisa, sinarnya tidak bisa seperti ini ternyata ya, tidak bisa ketemu kan. Kalau kita gambarkan sinar datang yang menuju titik fokus, tidak, mantulnya ini tidak bisa, mantulnya kemana, tidak bisa ya, berarti pakai yang sifat ketiga, yaitu sinar datang yang melewati titik M, itu titik pusat kelengkungan, itu dipantulkan ke arah itu juga. Ini kita posisikan setara. Nah, kok gak ketemu? Nah, kok gak ada perpotongannya? Kok tidak ada perpotongan ini? Ini bisa kita, berarti bisa kita perpanjang ke sini. Ya, bisa kita perpanjang ya, kita perpanjang. Coba kita perpanjang. Lurus. Harus mengenai bendanya ya, ujung bendanya kita perpanjang. Nah, ini pemantulannya juga bisa kita perpanjang. Mantulnya ini bisa kita perpanjang dari titik fokusnya ini. Nah, iya ketemu sudah. Iya, dia ketemu. Sudah ketemu di sini. Nah, sudah ketemu di titik ini. Maka bayangannya ada di sini. Bayangannya ada di sini ya. Nah, oke, sekarang sudah terlihat ya bendanya ini, bayangannya ini. Kalau di belakang cermin cekung toh ini berarti yaitu maya ya di belakangnya. Kalau di depannya itu di sini, di depan. Ini di belakangnya. Jadi maya. Posisinya bagaimana? Posisinya sama-sama, tidak terbalik ya. Sama-sama begini, jadi tegak. Maya tegak. Ukurannya bagaimana? Ini ukurannya bendanya segini, bayangannya kok segini, berarti diperbesar ya. Maya tegak diperbesar. Udah selesai ya. Untuk yang nomor 4 ini saya tidak menggunakan fitur dari aplikasinya, jadi gambar langsung pakai alat tulisnya tanpa alat bantu apapun, hanya alat tulis saja, hanya alat pensilnya saja misalkan begitu ya. Karena kalau kita mengerjakan soalnya itu kan ya alatnya cuma pensil saja, soal CPNS kan hanya pensil saja ya, jadi ya saya kondisikan seperti itu ya. Sekarang nomor 4, benda yang berdiri tegak di titik pusat kelengkungan cermin cekung akan menghasilkan bayang yang sifatnya, oke, kita gambarkan dulu cerminnya ya, andaikan seperti ini ya. Titik pusatnya di sini ya, di pusatnya cermin ya. Kita gambarkan garis sumbu utama ini sumbu utamanya. Sumbu utamanya di sini. Terus titik fokusnya di sini. Ini titik fokus. Jaraknya ya kita kondisikan sama ya. Kira-kira saja. Benda berdiri tegak di titik pusat kelengkungan cermin cekung. Jadi di sini ya, di M ini kan titik pusat, ini titik fokus, ini titik pusat cerminnya, ini titik pusat kelengkungan, ini titik fokus, ini titik pusat cerminnya ya. Berarti ya, tepat di sini.
benda itu tepat di sini. Nah. Oke, sekarang sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama, pakai warna hijau ya. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan menuju titik fokus. Oh iya, begini ya. Sekarang sinar datang yang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya, kita kondisikan mungkin. Nah, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Gini ya. Ya, posisinya berarti di perpotongan inilah kira-kiranya ya. Kira-kiranya di sini. Maka bayangannya, kalau kita gambarnya kan gitu. Nah, ini berarti bentuknya tidak beda jauh ya, karena kita tidak menggunakan penggaris atau apa, tidak pakai alat bantu. Kita kalau mengerjakan soal kan begitu. Nah, ini dibalik, ini ukurannya kelihatannya sama ya, beda dikit ya, dianggap sama karena kita gambarnya hanya pakai alat bantu pensil saja gitu. Jadi di depan cermin ya, ini depan cermin maka nyata ya, di depan cermin nyata berarti ya. Terus posisinya terbalik dengan benda aslinya. Ini posisinya kan di sini. Terus sama besar ini ya, karena tidak beda jauh ya. Ini berarti sama besar, tidak diperbesar. Jadi yang D. Demikian video dari saya. Bagi yang belum mensubscribe channel saya, mohon untuk berkenan mensubscribe ya. Semoga bahagia, sejahtera, dan sentosa selama-lamanya. Amin.